Assalamualaikum, nama saya Dr. Gigi Fenty Toinanda, Unit Kerja Puskesmas Pahinggonan, Angkatan 61, Kelompok 3, Jabatan Ahli Pertama Dr. Gigi. Dengan pengampu materi Ibu Yamdul Mahlia, SSTMKes, penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan menyampaikan modul 2 tentang akuntabel. Asas penyelenggara pelayanan publik seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik yaitu ada 12. Yang pertama, kepentingan umum. 2. Kepastian hukum. 3. Kesamaan hak. 4. Keseimbangan hak dan kewajiban. 5. Keprofesional. 6. Partisipatif. 7. Persamaan perlakuan atau ketidakdiskriminatif. 8. Keterbukaan. 9. Akuntabilitas. 10. Fasilitas dan perlakuan bagi kelompok rentan. 11. Ketepatan waktu. 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Pengertian akuntabilitas, kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tanduknya sebagai pelayanan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik, menurut Mahmad Siliza dan Jongke pada tahun 2017. Amanah seorang ASN menurut SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core value ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut adalah 1. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi. Aspek-aspek akuntabilitas ada 4. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dan yang keempat, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bovenstab pada tahun 2007. Yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokrasi atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Akuntabilitas memiliki 5 tingkat yang berbeda, yaitu 1. Akuntabilitas personal, 2. Akuntabilitas individu, ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas organisasi, dan yang kelima akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas dan integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi negara. Kedua prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pada tahun 2011, Aulitz mengatakan bahwa sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas itu sendiri, dan transparansi. Integritas dan anti korupsi. Integritas adalah suatu pilar penting dalam pemberantasan korupsi. Secara harfiah, integritas bisa diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengatakan anti korupsi, maka perbuatan pun demikian. Dalam bahasa sehari-hari, dalam masyarakat, biasa disebutkan dengan integritas ini adalah kejujuran atau ketidakmunafikan. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabilitas ada beberapa. Yang pertama, kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah. Dan yang kedua,
transparansi, di mana transparansi ini mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, mendorong komunikasi yang lebih besar. 2, memberikan perlindungan. 3, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan. Yang ketiga, integrasi. Integrasi adalah menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. 5. Tanggung jawab atau responsibilitas. Respon perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga. Yang keenam, keadilan, yaitu landasan utama dan akuntabilitas. Dan yang ketujuh, kepercayaan, di mana rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan untuk melahirkan akuntabilitas. Dan yang ke-8, keseimbangan untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja. 9. Kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan mempertahankan akuntabilitas. Dan yang ke-10, konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsistensi dari sebuah kebijakan prosedur sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel. Akibatnya melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasinya. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencapai framework akuntabilitas ada 5. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. 2. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintah ada 2, dimensi aturan dan dimensi moral individu. Sebagai ASN tidak terlepas dari kedua dimensi tersebut. Oleh sebab itu, Shapridge dan teman-teman pada tahun 2011 mengatakan, fondasi paling utama dari unsur pegawai ataupun pejabat negara adalah integritas. Dengan integritas yang tinggi, dimensi aturan akan dapat dilihat dengan lurus dan jelas. Tanpa integritas, aturan hanya akan dipandang sebatas dokumen dan berpotensi sebagai kebutuhan dan kondisi. Terima kasih. Selanjutnya kita tampilkan video, di mana video ini adalah akuntabel yang biasa kita lakukan di lingkungan kerja kita. Halo. Selamat siang. Dengan siapa? Saya dari Progres, dokter. Besok mau ada penyuluhan di SD 1 Pasar Ibu jam 8 pagi. Bisa ya, dokter? Oh, jam 8 pagi ya besok? Iya, dokter. Oh, itu dalam rangka penyuluhan gigi pada anak SD ya, Bu? Oh, ya udah, besok jam 8 pagi saya langsung ke sana aja ya, Bu. Iya, dokter. On time ya, dokter. Jangan telat. Oke, Bu, saya akan tepat waktu kok nyampe sana jam 8. Baik, dokter. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Iya, Bu, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, halo. Apa, Pin? Halo, dokter. Iya. Ini dong, saya ini mau tanya tanggung cabutan anak di mana ya, dok? Soalnya mau disterilisasi. Besok ada pemeriksaan. Oh, iya. Saya letak di lemari atas, Pin. Nanti pas sterilisasinya labelnya jangan lepas ya, soalnya kan itu inventaris negara. Jadi mesti disimpan dengan baik dan data pemasukan barangnya pun jangan sampai lepas labelnya, ya.